Apabila Inggris sering disebut sebagai tempat kelahiran koperasi konsumsi dengan prinsipnya yang dikenal sebagai Rohde Principle, maka Jerman sering disebut sebagai tempat kelahiran dari koperasi kredit. Hal ini ditandai dengan tercetusnya pendirian koperasi simpan pinjam di negeri itu pada pertengahan abad ke-19. Tokoh yang mendorong kelahiran koperasi itu adalah Frederick William Stuyvesant dan Herman Schultz-Dries yang mendirikan koperasi kredit dengan pertimbangan dan atas latar belakang pemikiran yang berbeda. Perekonomian Jerman pada abad ke-19 masih diwarnai oleh perekonomian yang agraris di mana kehidupan sebagian besar penduduknya memprihatinkan, mengingat mereka hanya bertindak sebagai buruh tani atau petani tak bertanah. Sedangkan sebagian kecil penduduk bertindak sebagai bangsawan atau tuan tanah yang menjadikan buruh tani sebagai budak yang tidak mempunyai kebebasan apapun. Proses eksploitasi dari kaum feodal terhadap buruh tani berlangsung mengakibatkan munculnya ketimpangan distribusi pendapatan. Harapan bagi perbaikan nasib kaum buruh tani muncul ketika pemerintahan Jerman mengundangkan Undang-Undang Agraria yang baru pada tahun 1907. Gambaran perekonomian Jerman tersebut menunjukkan bahwa kehidupan dari petani gurem, buruh tani, dan industri serta pengusaha ekonomi lemah sangat sulit. Untuk menghidupi keluarganya, mereka banyak bergantung kepada lintah darat. Dalam kondisi tersebut, muncul pemikiran dan aksi dari Stuyvesant dan Schultz dengan latar belakang dan tekanan yang berbeda. Stuyvesant terutama menekankan kepada kehidupan para petani gurem dan buruh tani, sedangkan Schultz terutama menekankan kepada nasib buruh tani dan pengusaha industri kecil. Stuyvesant merasa amat prihatin dengan kehidupan rakyat di lapisan bawah. Nasib rakyat di pedesaan amat menyedihkan yang karena kemiskinannya mereka terjerat hutang pada tuan tanah, tengkulak, dan rentenir. Ternyata Undang-Undang Agraria tidak banyak menolong kehidupan masyarakat tersebut karena kedudukannya yang lemah sehingga tidak memungkinkannya untuk hidup mandiri terlepas dari peran tuan tanah dan tengkulak. Atas dasar dorongan rasa kemanusiaannya, Stuyvesant berusaha meringankan beban rakyat, antara lain dengan mengadakan kumpulan simpan pinjam di kalangan petani dengan dibantu oleh sejumlah dermawan di kota di mana Stuyvesant bertugas. Perkumpulan simpan pinjam itu dikembangkan yang akhirnya dikenal sebagai bank rakyat. Modal yang terkumpul disalurkan lewat buruh untuk keperluan petani dengan ditetapkan tingkat biaya yang relatif rendah. Usaha yang dirintis tersebut cukup banyak dirasakan manfaatnya oleh para petani. Namun setelah melakukan evaluasi, Stuyvesant merasa kecewa. Hal yang mengecewakannya adalah yang pertama, banyak petani yang menyalahgunakan kredit yang dimintanya untuk kegiatan yang kurang penting. Yang kedua, adanya kecenderungan keuntungan didapat dari pembayaran bunga jatuh ke tangan pemilik modal. Yang ketiga, ada kecenderungan di kalangan petani untuk gemar berhutang karena persyaratannya yang relatif mudah tanpa melihat kemampuan dan kebutuhannya. Yang terakhir, dengan modal perkumpulan simpan pinjamannya, ternyata para petani belum bisa terbebas dari masalah hutang. Untuk itu, Stuyvesant mencoba merumuskan konsep menolong diri sendiri untuk mengembangkan koperasi. Rumusan upaya tolong sendiri akhirnya dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang dipakainya ketika Stuyvesant menjadi wali kota di Helldorf tahun 1864. Cara kerja dari koperasi yang dirintisnya adalah: yang pertama, usaha perkumpulan dimulai dengan anjuran agar petani suka menabung meskipun dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, usaha perkumpulan diadakan dalam lingkungan yang terbatas dan orang-orangnya masih bisa saling mengenal. Yang ketiga, untuk menjaga agar pinjaman yang diberikan digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya, maka dilakukan pengawasan atas penggunaan pinjaman itu. Yang keempat, manajemen atau pimpinan perkumpulan dipegang sendiri oleh anggota tanpa diberikan pembayaran upah.
Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pembayaran bunga dijadikan milik perkumpulan dan digunakan untuk memperbesar modal atau untuk kepentingan masyarakat umum. Gerakan koperasi kredit model RFSN yang terutama menangani buruh tani dan petani burung diikuti pula dengan gerakan koperasi yang menjamin buruh industri dan pengusaha ekonomi lemah. Gerakan ini dipelopori oleh Hermann Schulz dari kota Delitzsch. Schulz merupakan ketua Komisi Perdagangan dalam Parlemen Prusia atau Jerman yang amat memprihatinkan kehidupan kaum buruh, tukang, dan pengusaha kerajinan rakyat Jerman. Kehidupan mereka amat memprihatinkan bukan saja karena tidak bersaing dengan kaum industriawan bermodal besar, akan tetapi juga karena sulitnya memperoleh modal dengan syarat yang mudah dan murah. Nah, model koperasi Raiffeisen dengan model koperasi Schulz itu ada beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk koperasi model Raiffeisen, yang pertama bersuadaya, yang kedua daerah kerjanya terbatas, yang ketiga SHU untuk cadangan, yang keempat pengurus bekerja atas dasar sukarela, yang kelima usaha hanya kepada anggota, yang keenam tanggung jawab anggota tidak terbatas, dan yang terakhir keanggotaannya atas dasar watak dan bukan uang. Sedangkan koperasi model Schulz, yang pertama bersuadaya, yang kedua daerah kerjanya terbatas, yang ketiga SHU untuk cadangan serta dibagikan kepada anggotanya, yang keempat pengurus bekerja atas dasar imbalan, yang kelima usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota, dan yang terakhir tanggung jawab anggota terbatas. Yang memperhatikan persamaan dan perbedaan yang digunakan oleh Raiffeisen dan Schulz, nampak adanya perbedaan yang menonjol yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang kehidupan anggotanya. Anggota koperasi Raiffeisen terutama golongan petani dengan latar belakang dan kebiasaan pertaniannya. Sedangkan koperasi Schulz latar belakang kehidupan anggotanya adalah industri perkotaan. Atas dasar perbedaan latar belakang itu, maka ada perbedaan antara kedua model itu. Antara lain pada model koperasi kredit Raiffeisen, di antara anggota terjalin kerjasama yang amat erat sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Sementara pada koperasi model Schulz, administrasi yang teratur amat menonjol sehingga jalannya koperasi lancar.